masih bisa minum B30 ya, atau Biosolar B30. Sedangkan yang lain, nah kayak begini nih ya, ditarik ke atas gini. Jadi ada tempat penyimpanan rahasia di sini. Jadi Thailand mesin ini dituning dengan hebat banget ya, jadi bisa sampai ratusan HP bahkan. Ya, balik lagi bersama Anthony, channel Anthony Calver, dan di belakangku ini ada sebuah Isuzu, yaitu Isuzu D-Max. Nah, ini mobil jarang banget ya di Surabaya, apalagi di daerah perkotaan ini orang-orang justru jarang yang beli double cabin macam gini ya. Dan ini lebih banyak dipakai buat kebutuhan komersil ya, kayak tambang dan perkebunan gitu ya. Dan kalau ingat mobil tambang, selalu yang teringat adalah salah satunya D-Max ini. Dan tentunya aku ada suka sama mobil ini karena apa? Karena mobil ini masih bisa minum Biosolar. Menarik banget kan. Sedangkan yang lain nggak boleh minum Biosolar, yang ini masih boleh minum Biosolar. Bahkan Isuzunya sendiri mengklaim. Ya, kalau teman-teman penasaran kayak apa sih modelnya, langsung ikuti aja videonya sesaat lagi. Jangan lupa subscribe ke channel Anthony Calver dan pencet tombol lonceng kalau mau update video terbaru. Oke, langsung aja kita ke exterior dari Isuzu D-Max nya. Yang ini nih tipe yang double cabin yang standar ya, jadi tipe yang agak bawah. Kalau yang di atas ini ada yang rodeo, dan ini grillnya ini bener-bener hitam kayak gini, jadi gelap kayak gini, tidak ada chrome-nya sama sekali. Jadi ya kalau dari kamera ini kelihatan kayak gelap banget, tidak kelihatan apa-apa gitu ya. Tapi yang aku suka ini ya, model grillnya ini ada kayak macam taring, kayak ya taring apa ya, taring barong gitu kali ya. Dan kalau orang-orang yang ngerayain Halloween, kalau pakai D-Max sih nggak usah dekor-dekor macam gigi-gigi taring ini sudah dari sononya kayak gitu ya. Kalau yang nyelenggarin Halloween pakai D-Max saja ya. Jadi teman-teman kalian pasti akan bingung kenapa kok kalian bawa mobil ini gitu. Tapi kalau buat aku ini justru gagah banget ya kalau pakai Isuzu D-Max kayak gini nih. Ya, bahkan kalau di Thailand pun ini mobil laris banget ya. Dan sayangnya kenapa di Indonesia nih semakin hari semakin jarang yang pakai Isuzu ya. Padahal ini aku seneng banget sama merek Isuzu ini ya. Dan lanjut lagi dulu aja. Ya, ini grillnya kebuka semua ya kayak gini, dan di dalamnya itu ada radiator beserta intercooler ya, karena ini mesin diesel pastinya ya. Tidak ada Isuzu yang pakai mesin bensin yang dijual di sini tuh. Dan lampunya ini masih yang halogen multireflektor biasa, jadi belum proyektor. Kalau yang di Max di luar negeri pastinya ada yang proyektor ya, mungkin yang di tipe V-Cross atau Highlander gitu. Tapi ini yang tipe basic banget ya. Dan di bawah ini ya cuma ada lampu rating doang ya. Dan ini harusnya tempat fog lamp, tapi nggak ada ya karena ini tipe standar lagi-lagi. Dan bodi yang ini nih ya, ini bodi yang plastik gini aja, plastik kasar kayak gini. Dan ini lebih aman lah kalau kalian bawa ke daerah-daerah yang ya mungkin banyak daerah-daerah yang rusak gitu ya jalannya. Ya ini kan karena mobil off-road ya sebenarnya, jadi pakai ini aman banget ya, nggak perlu takut catnya bocel atau gimana gitu ya. Bumper kayak gini aku sebenarnya suka banget ya, jadi nggak perlu khawatir lah kalau kena ke gasro atau gimana gitu. Oke lah, modelnya kayak gini ya, semakin agresif ya bentuk yang terbaru ini dibandingkan model yang lama seperti Mio X. Yang lama ini kan kalem banget ya, ini bentuknya semakin agresif ya, apalagi ditambah dua taring yang kayak gitu ya, semakin membuat D-Max ini semakin gagah, ganteng, dan maco tentunya buat teman-teman yang pakai ini. Oke, kita lanjut lagi ke samping ya. Dan ini oke, ini bannya yang masih ban high Tiren ya, ini bukan ban AT atau ban mat Tiren ya. Dan ini Bridgestone Dweller HT ya. Ya ini ban-ban yang umum dipakai di jalan raya kayak gitu. Dan kita lihat ukurannya berapa ini ya. Oke, kita cari ukurannya. Nah, ini dia 25565 R17. Jadi velgnya nih cuma 17 inci single tone juga. Kenapa kok enggak pakai velg yang agak lebar? Karena ya mobil off-road tuh ya lebih butuh ban yang tebal daripada velg yang besar ya. Karena kalau velg semakin besar semakin tidak nyaman saat dipakai, dan rawan juga velgnya malah jadi peyang gitu ya, atau penyok samping gitu ya. Kan itu ya kan enggak enak juga kalau velg penyok kayak gitu. Jadi ban kayak gini tuh lebih ideal ya buat mobil-mobil
gitu ya, jadi lebih kuat dan tahan banting pastinya. Ya, kolongnya kayak gini modelnya, masih terekspos tapi ini sudah dicat semua ya, bukan cat dasar gitu. Oke lah, bagus. Dan ini ada lampu sennya di sini ya, karena di spion tidak ada lampu sennya sama sekali. Dan oke lah, spionnya ini juga ya pakai ya plastik-plastik yang kayak di bumper gitu ya. Jadi kalau keseruduk atau sampluk macam-macam nggak perlu khawatir baret juga ya. Oke. Ya, ini polos banget ya tampilannya, dan handle-nya pun juga yang handle warna gelap juga ya, plastik yang biasa kayak yang di sini, dan di bumper tadi. Yalah, ini polosan juga ya, karena kebutuhannya untuk pertambangan ini ya. Jadi untuk yang fleet market itu, jadi spek-spek standar ini bukan jadi masalah ya buat Isuzu D-Max ini. Dan tapi yang bagus di baknya ini, baknya sudah ada ini ya, kayak roll bar kayak gini atau apa ya, ini kayak pelindung lah biar nggak kena ke kaca belakang tuh kalau kita naruh-naruh bareng ya. Ya ini jadi penahannya gitu ya, biar nggak kalau tiba-tiba ngerem dadak kan kadang barang itu bisa kelempar ke depan tuh, jadi penahannya dari sini. Tapi yang bagus sih juga ada stop lampnya di belakang situ ya, jadi oke lah, lebih aman ya tentunya. Dan ini backlinernya ada tulisan emboss Isuzu kayak gini ya. Wah, mantep banget ini. Dan juga ini 4-wheel drive ya, pastinya tidak ada yang rear wheel drive di D-Max ini, dan ada differential locknya, dan nanti ada tombol buat differential locknya itu ya. Oke. Ya, di belakang ini polos saja, tidak ada tulisan apa-apa selain Isuzu D-Max ini ya. Dan ini ya cuma stiker gini aja, tidak ada tulisan Rodeo atau tipe standar gitu, cuma ada tulisan gini aja. Jadi ya basic banget lah. Dan lampunya pun juga full bolam ya, full bolam kayak gini. Kalau yang tipe Rodeo ada LED barnya sedikit ya. Ya mohon dikoreksi kalau mungkin masih bolam juga ya, karena belum ketemu yang tipe Rodeo, hanya yang tipe standar double cabin kayak gini. Dan di belakangnya ini juga pakai plastik-plastik biasa ya, jadi nggak takut catnya bocel atau gimana kalau gasrok macem-macem gitu ya. Itulah, ini spek standar banget dan buat heavy duty pastinya kalau sudah kayak gini nih. Oke. Ya, sampingnya kayak begini ya. Ini baknya lumayan panjang ya. Harusnya ini sudah 5 meter ke atas lah kalau sama baknya ini. Jadi ya mungkin karena tidak cocok dipakai perkotaan karena bodinya panjang seperti ini. Tapi untuk off-road ini bisa jadi andalan ya buat teman-teman yang mau pakai ya. Dan apalagi ini masih bisa minum B30 ya, atau Bio Solar B30. Sedangkan yang lain di era Euro 4 nih bahkan dilarang pakai B30. Dan bahkan ada yang harus bikin surat pernyataan juga bahwa mobilnya tidak bakal diisi dengan biosolar dan sebagainya. Tapi Isuzu justru menjamin ini ya. Nah, inilah kenapa aku jadi suka banget sama Isuzu D-Max dan New X itu. Ya, ini ban belakangnya dan remnya yang belakang ini masih pakai tromol ya. Ya, oke lah, wajar. Dan ini sasis leather frame-nya ini terekspos banget dengan jelas. Dan kalau dilihat sih sasis platnya ini tebel juga, jadi kuat buat heavy duty dan juga per down ya. Nah, ini dibutuhkan banget ya buat ngangkut beban yang lebih berat ya. Karena kalau pakai per keong ya mobilnya ini bakal miring ke belakang jadi kayak gini gitu ya. Dan tentunya buat ngangkut beban yang berat kalau pakai per keong itu akan cepet lemah ya kaki-kakinya daripada yang pakai per down kayak gini ya. Walaupun nggak nyaman tapi yang penting kuat buat ngangkat beban ya. Ya seperti itu ya. Kayak gini aja sih interior dari Isuzu D-Max ini. Oke, kita bakal masuk ke interior dari Isuzu D-Max double cabin ya. Oke, dalamnya kayak begini ya. Jadi modelnya hard plastik semua kayak gini, tapi ini ada soft touch-nya walaupun ya bukan yang bludu gini ya, cuma kayak ya sintetis gitulah ya, kain-kain sintetis gitu. Oke, ya kayak gitu. Dan ini sudah auto power door lock ini ya, central lock maksudnya, dan juga ada pengunci jendela dan jendela auto open down-nya ada yang di sini doang ya. Oke, kayak gitu. Dan ini ada bottle holder satu dan ada tempat penyimpanan kecil di sini. Tapi ini nggak ada pengaturan buat jendelanya, jadi jendelanya ini masih diatur secara manual ya. Alias touchscreen ya, diatur sendiri pakai tangan gitu. Ya, itu bahasa joknya touchscreen. Oke, di sini ya slotnya kosong semua, nggak ada isi apa-apa. Jadi kalian mau isi aksesoris apa aja bisa di sini lah ya. Mau tombol apa, tombol PTO terus segala macem
Yes, pokoknya available lah tempatnya. Terus di sini ini bukan sikring ya, ini tempat nyimpanan kecil ya. Ya mungkin buat apa ya? Kalau pekerja tambang kan paling ya nyimpen rokok ya bisa di sini, atau nyimpen korek di sini bisa, nyimpen nota di sini juga bisa. Dan yang menarik, di sini ada tempat penyimpanan lagi ya, tapi ini bukan buat asbak ya. Ingat, ini bukan buat asbak dan ini juga plastik ya, jadi gampang meleleh ya kalau ditaruh ya rokok gitu ya. Dan ini bisa juga buat cup holder ya. Nah ini enak banget nih buat dinginin minuman ya, kalau kalian butuh kesegaran gitu ya. Pastinya butuh cup holder di sini ya, di AC langsung nih. Jadi nggak perlu mendinginkan di mana-mana lagi, cukup di AC aja kayak. Udah kita masukin lagi. Dan ini kuncinya masih kunci colok juga ya. Tapi di sini nggak ada footstepnya, jadi kita harus melangkah lebih tinggi gitu ya untuk meraih, untuk masuk ke dalam D-Max ini. Dan ini pastinya manual semua ya, nggak ada job elektrik gitu ya. Ya udahlah, dan ini manual semua ya, bisa maju mundur pastinya. Deh, kita masuk, kita duduk. Wah, oke, kita tutup di dalam. Ya seperti ini kondisi di dalam Isuzu D-Max ini ya. Ya ini semuanya masih standar gini aja, dan ini tadi kelihatan kan kalau ini masih layar monokrom dan modelnya digital gitulah monokromnya. Sudah. Dan ini buat wiper dan ini buat lampu sen ya standar, dan sayangnya tipe standar ini tidak ada tilt dan teleskopiknya sayangnya. Jadi walaupun ada slotnya nih ya kosong, tapi nggak dikasih ya. Jadi setirnya bener-bener fix yang ini ya. Dan semua kosong, nggak ada, ya nggak ada tombol-tombolan gini ya. Ini mungkin hanya ada yang di tipe yang lebih tinggi dari Rodeo bahkan ya. Ya seperti di tipe V-Cross atau Highlander mungkin. Dan untuk head unitnya masih double dim kayak gini aja. Tapi layarnya ya lumayan lah. Lumayan, ini agak lebih terlihat, dan tombolnya juga besar tentunya. Dan ini juga bisa buat Bluetooth telepon, juga bisa ya buat muter-muter radio sama USB. Nah, MP3 bisa ini di sini. Ada stick track-nya sama mute-nya. Ini juga ada pengaturan lainnya ya kayak gini. Aux in, ini juga ada Bluetooth ternyata. Dan ini AC-nya ya. Oke, arah semburannya hanya ada di buat yang AC sini sama di kaki doang ya. Jadi kayak gitu. Terus ini buat nyalain AC-nya ya, masih knop-knop analog kayak gini. Terus ini mode AC ya. Jadi buat nyalain kompresor AC ini dari sini. Dan ini temperaturnya hanya untuk pendingin aja. Nah, ada heaternya ya. Kita nggak perlu heater lah di Indonesia ini. Dan juga nah, ini buat sirkulasi udara ini dari sini juga nih. Oke, jadi bukanya masih manual semua ya, nggak ada elektrik-elektriknya plus. Nah, yang elektrik ini ada engagement buat deflognya, jadi mencetnya dari sini. Jadi ini buat, oke ini kayaknya buat rear deflog doang ya, jadi front deflognya nggak ada. Jadi buat rear deflog doang. Dan ini 12 volt power outlet ya di sini. Dan ini buat 4 wheel drive ini ya. Oke, kalau mau masukin engage 4 wheel drive lo harus di push gini ya. Jadi ini 2H ini buat RWD, kalau 4H ini 4 wheel drive tapi buat di kecepatan yang agak tinggi, dan kalau yang 4 low ini buat di kecepatan rendah ya. Jadi rasio giginya ini lebih besar daripada yang 4 high ini ya. Dan ini ya untuk off-road yang berat ya, jadi kayak lumpurnya sudah parah gitu sampai mobil kita kejebak, sehingga kalau 4 high ini sudah tidak ngatasi, maka harus pakai 4 low gini ya. Dan ini harus benar-benar berhenti ya kalau mau engage ke 4 low ini ya, jadi tidak boleh sambil jalan ya. Kalau sambil jalan nanti gardanya bisa crash gitu ya, mungkin bunyi crack gitu ya, nggak tahu. Tapi kalau dari 2H ke 4H ini bisa istilahnya shift on the fly gitu ya, sambil jalan gitu ya. Tapi ya jangan ngebut banget ya, kecepatan normal gitu. Dan ini ada tempat penyimpanan kecil juga di sini. Oke, ini buat naruh HP bisa lah ini. Oke, kayak gini doang ya. Dan ini ya transmisinya pakai yang manual ya, jadi persnel yang manual gini dan terekspos ya, karena ini tipe yang standar banget ya. Jadi nggak ada konsol tengahnya di bagian sini. Tapi walaupun begitu ada juga ya konsol tengah, walaupun ya agak landai ya, posisinya buat naruh barang dan buat naruh botol di sini juga bisa. Ya, ini naruh tempat kecil ya, ini buat korek api bisa lah, atau buat naruh kartu nama ya di sini cukup lah. Ya sama tempat penyimpanan ini terbuka semua ya. Nah ini yang agak sedikit dalam tapi ya nggak terlalu besar-besar banget lah. Lumayan. Dan ini handbrake-nya kayak gini ya, tapi jangan dirilis nanti takutnya gloyor ke depan ya, karena ini di showroom ya ada kunduannya gitu. Yaudah hati-hati aja. Dan ini pakai 6 speed
R-nya di sini ya. Jadi kita coba peragain, dan koplingnya pun juga enteng banget ya kalau di press gitu ya. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, enak banget shiftingnya, tapi walaupun ya sedikit panjang ya, nggak terlalu pendek-pendek banget buat shifting gearnya di D-Max ini ya. Oke, kalau mau mundur harus pencet cincin kayak gini ya. Ini kayak di Expander Cross, yang Expander yang manual ya, Expander Cross manual juga kayak gini, jadi harus pencet cincin baru masuk ke R ya. Jadi kalau nggak pencet gini cuma masuk gigi satu aja, dan ini penting banget buat safety ya pastinya, karena kalau nggak ada springnya kayak gini bisa keliru masuk ke R dan nabrak mobil belakang kalau kita mau ngegas itu ya. Ya oke lah, bagus banget ini. Dan di sini ada tempat penyimpanan kecil juga, ada tempat penyimpanan yang lumayan ya. Ya lumayan lah buat naruh barang ya, cukup. Dan ini ada upper dari showroomnya, karena ini sudah kewajiban ya, ada di setiap mobil, dan itu ada buat ini segitiga pengaman ya ini. Ini juga ada first aid kitnya juga ya, segitiga pengaman sama P3K ada di sini. Dan ini ya kursi depannya kayak gini. Ini modelnya kayak jok sintetis gitulah, jadi bukan yang bludru. Dan ini kalau kotor-kotoran nggak perlu takut ya, perlu takut kotorannya nempel atau kalau ketumpahan air nanti ngerembes di kainnya gitu. Ini nggak perlu khawatir ya. Jadi ini leather ya, ini kayak leather sintetis itu ya, atau kulit sintetis, jadi nggak perlu bingung kayak kulit hewan atau gimana itu ya. Pokoknya ini enak banget lah kalau punya model leather kayak gini nih. Jadi ya nggak bisa ngomong lah kayak gimana bahasanya. Dan di sini ada tempat penyimpanan kecil lagi ya di sini. Walaupun ya ini ya terbuka juga, dan tombol hazardnya ada di atas ini ya. Dan ini untuk spion tengahnya nih ya masih fix kayak gini, nggak bisa di manual dimming gitu ya. Jadi kalau silau ya nggak bisa buat menghindar gitu, tapi ya nggak penting juga. Dan di sini ya ada sunsetnya, tapi ya nggak ada cerminnya di sini. Apalagi di sini ya nggak ada cerminnya juga. Oke ya. Aduh, nggak ada pegangannya ya. Ya bener-bener basic banget, pegangannya cuma ada di sini doang ya buat masuk. Jadi kalau penumpang agak was-was ya, jadi pegangannya di situ aja cukup lah, nggak perlu pegangan di sini juga. Oke, kayak gini aja sih ya, standar banget di D-Max ini ya. Tapi walaupun standar begini, yang penting bisa buat off-road, itu yang utama. Ya udah, kayak gitu aja sih di bangku baris pertama dari Isuzu D-Max ini. Oke, kita keluar dulu, kita tutup pintunya. Nah, seperti itu aja. Kita lanjut ke bangku baris kedua dari Isuzu D-Max ya. Dan biasanya orang ada yang mengeluhkan kalau bagian baris kedua dari D-Cap itu agak sempit ya. Tapi kita buktikan aja apakah sempit atau lebar. Ya, kita masuk dan ada pegangannya di sini ya. Oke. Jadi enak banget nih buat naik turun ya. Kita masuk. Ya, ini karena posisi kursi agak ke depan ya, jadi posisinya enak banget, jadi longgar banget ini. Dan ini ada toolkitnya, kebetulan lagi ada di sini. Oke, kita taruh bawah dulu ya biar nggak ganggu. Dan ini masih diplastikin semua ya, karena ini mobil yang baru banget ya, baru nyampe kayaknya ya, dan bakal dikirim ke customer mungkin. Jadi ini bukan buat display showroom secara permanen ya, jadi mungkin bakal dikirimkan ke customer luar kota ya, atau luar pulau pastinya, yang ada tambangnya atau perkebunan gitu. Dan di sini bagusnya ada Isofix ya. Ya, jadi buat kursi bayi ini bisa dipakai ini. Tapi siapa yang mau pakai kursi bayi ke pertambangan ya? Barangkali kalau orang tuanya nggak ada yang ngasuh di rumah ya, anaknya dibawa ke tambang kali ya. Jadi kursi khusus bayi atau balita gitu dibawa pakai mobil D-Max ini ya. Oke, kita coba duduk di tengah. Ya, di tengah ini ada gundukannya tadi kayak ini. Saya tak taruhin toolkitnya di sini. Oke. Ya. Oke lah. Di tengah ini ya agak nggak enak juga ya, karena kehalang sama kursi ini ya, sama ya konsol tengah yang pendek ini ya juga agak menghalangin. Dan ada
karpet ya di sini. Ini bukan karpet sih, keset buat ya ini buat lantainya di Max ini ya. Oke lah, tapi ya masih manusiawi lah, nggak sempit banget. Oke, ini kursinya agak mundur ya. Kita coba duduk. Oke. Ya masih ada ruang lah, 3 jari ya. Oke lah, 3 jari cukup di Max ini ya. Jadi ya masih leluasa juga ya duduk di belakang ini. Dan ini sudah power window ya bagusnya ya. Wah, bukan jendela engkol kayak yang di Max yang generasi sebelumnya itu ada yang nanggung ya, di depan power window, di belakang pakai engkol. Nah, ini sudah full power window ya. Di depan kan dia udah ada power window, tapi itu kayak di tengah dashboard kayak yang gue bilang tadi, terus di pintunya masih ada bekas engkolannya gitu. Untuk di belakang dia masih ngengkol gitu. Jadi kenapa di belakang masih ngengkol? Kalau mau power window semua. Kalau mau engkol semua. Dan ada pegangannya di sini. Dan juga ini ya. Oke, ini bisa di retract ya harusnya nih. Oke, ini ditarik kayak gini buat naik turunin seatbelt ya. Kalau mungkin ketinggian atau kependekan ya bisa dinaik turunin itulah seatbeltnya. Dan lucunya di belakang malah dikasih yang hand gripnya kayak gini, sedangkan di depan nggak perlu ya. Ya mungkin ya ini di belakang perlu buat pegangan, kalau yang di depan sudah ada di situ ya bisa pegangan di situ. Terus ini ya bisa pegangan di sini juga ya, kalau mungkin takut gitu ya, mungkin lagi miring-miring di medan off-road itu kita mau pegangan ya bisa pegangan di sini, atau yang di depan ya pegangan di situ aja ya. Oke, kayak gitu. Dan ini ya kursinya bisa direbahin ya, jadi nanti di belakang ini pasti bakal ada buat tempat penyimpanan rahasia di Max ini. Dan kursi ini juga bisa diangkat ya nanti, jadi kursinya bisa dilipat ke atas gini. Oke lah, nanti coba kita peragain ya caranya gimana. Ya ini kursinya sudah direbahin ya, jadi di belakang ini ada tempat penyimpanan rahasia di sini, dan ini dongkraknya ada di sini juga ya. Jadi dongkraknya ditaruh di sini, dan di belakang ini masih bisa buat ya nyimpen dokumen lah, dokumen penting itu bisa ditaruh di sini biar tidak ketahuan sama orang-orang ya. Oke lah, kayak gini aja. Dan ya itu pengaitnya ada di sini ya buat ngaitin ke kursi ini ya. Oke, kayak gitu. Dan ini seatbeltnya lengkap ya, jadi ada di pinggir sini, ada di tengah, sama ada di sana juga ya. Oke lah, jadi ya bukan seatbeltnya bukan cuma buat orang depan aja, tapi di belakang ya dikasih sekarang ya. Oke, kita coba naikin lagi, kita balikin. Nah, kayak begini. Terus bagaimana dengan ini? Kita akan coba peragakan apakah benar bisa dilipat ke sini atau cuma ini yang bisa dilipat ke sini doang. Yaudah, kayak gitu dulu, kita jeda videonya. Oke, ya di belakang ini ya seperti yang aku bilang bisa dilipat ke atas kayak gini ya. Dan ini bukanya nanti narik rilis dari sini ya buat naikin kursinya, jadi kayak gini ya. Kita balikin dulu. Oke, sudah ngunci, kita bakal tarik di sini. Nah, kayak begini nih ya, ditarik ke atas gini ya. Jadi ini buat space tambahan juga ya kalau mau naruh barang apa gitu. Jadi kursinya kalau nggak dipakai tinggal dilipat ke atas kayak gini ya, kayak gitu ya. Dan enak banget lah, ini praktis ya kalau bisa dilipat kayak gini. Jadi kalau misalnya nggak ada orang yang mau duduk di belakang, jadi kita tinggal lipat gini aja, terus kita taruh barang-barang yang mungkin kita nggak mau taruh di bak belakang ya. Kayak kurang lebihnya kayak gitu aja, kita kembaliin lagi ya posisi semula. Oke, sudah ngelock, kayak gitu aja sih, sesimpel itu. Dan lokasi ini seatbeltnya nih dari belakang ini, bukan dari pilar C kayak gini ya. Oke lah, kayak gitu aja tambahan mengenai konfigurasi kursi belakang ini ya, seperti itu. Udah, kurang lebih kayak gitu dulu. Kita mau keluar dari Isuzu D-Max bangku baris keduanya ini ya. Oke, kayak gitu aja sih ya. Naik turunnya agak tinggi memang, dan tidak ada footstepnya ya, butuh effort, jadi makanya disediakan pegangan ini. Yaudah, kayak gitu aja di bangku baris kedua dari Isuzu D-Max ini. Oke, kita sudah ada di bak dari Isuzu D-Max ini. Jadi bukanya pakai metode kayak gini ya. Jadi lumayan berat juga ya pintu bagasinya ini, tapi ini pakai handle apa ya, pakai pengait kayak gini ya. Jadi ya lebih kuat daripada pakai rantai gitu ya. Dan tentunya kalau pakai rantai kan bisa jatuh ke bawah, tapi ini lebih lurus kayak gini ya. Jadi bener-bener rata kayak gini. Kalau ditambang mungkin mau ngangkut batu bara yang sedikit ya bisa lah ya. Kalau itu tambang batu bara atau mungkin mineral lain yang dalam jumlah sedikit ya bisa ditaruh di
bak belakang dari D-Max ini ya. Dan oke lah kayak gini ya, dan ada cetakan coakan kayak gini nih, nggak tahu buat apa fungsinya, tapi kalau dari Lucknuts Auto Junkie dulu pernah nyoba, ini bisa ditaruh mangkok mie ya. Lingkaran bulat gini ya, ini sebenarnya gue nggak tahu ini buat apaan, tapi menurut gue ini perfect banget buat yang namanya mie ayam. Iya, jadi kalau kalian misalnya lagi seperti ini, lagi piknik berduaan gitu sama orang, iya berduaan, kenapa? Karena ada dua bulatannya di sini, kalian bisa taruh. Bisa makan bareng pacar mie ayam di tailgate gitu kan, mesra gitu, lovey. Dua tempat nih ya, jadi ini bisa jadi buat meja makan nih. Kalau misal ini mau buat taruh mangkok kayak gitu, ya oke lah. Cocok juga buat piknik ya pastinya, buat mau pakai D-Max ya. Jadi mau overlanding atau gimana, yes, ini bisa jadi meja lah pastinya. Yaudah, kayak gitu aja sih, aku nggak mau naik ke belakang ya. Kayak gitu, daripada kenapa-kenapa nanti. Udah, kayak gini aja sih penampakan dari bak belakang dari Isuzu D-Max ini ya. Kita coba tutup lagi. Wow, tidak ada kedap-kedapnya plus ya, jadi langsung glek, semua menggema gitu. Oke lah, nggak masalah, ini kan karena buat mobil komersil, jadi kekedapan itu bukanlah unsur yang paling penting ya. Tapi yang pasti pintunya ini sangat-sangat berat sekali daripada pintu-pintu pickup yang ya kayak pintunya pickup Praga atau mungkin mobil pickup ringan lainnya, atau mungkin tutup dari Panther pun masih lebih ringan daripada tutup pintu D-Max ini ya. Yaudah, kayak gitu aja sih yang ada di bak belakangnya ini ya. Sedikit tambahan, ya ini tadi ada pengait juga di belakang nih ya. Dia ada pengait gini, ya mungkin kalau mau pasang apa ya, atau mungkin mau nahan barang-barang sesuatu itu bisa dikaitkan di sini ya talinya, atau dicantolin di sini sama di depan, jadi ada 4 gitu ya mau nyantolin sesuatu itu. Dan di sini nggak ada buat nyantolin terpal ya, jadi mungkin terpal ya juga bisa ditali dari sini kali ya buat ngaitin terpal gitu. Dan ada 2 lagi di sini buat cantolan atau pengait kayak gini nih ya. Ya atau mau nyantolin apa di depan kayak gini ya, hanya orang tambang dan perkebunan yang paham, atau yang mungkinnya dipakai buat proyek-proyek konstruksi gitu, yang bakal tahu apa gunaan dari kedua cantolan ini ya. Yang penting minimal ada lah buat sebuah kebutuhan penting itu. Yaudah, kayak gitu aja tambahan dari bak belakang dari Isuzu D-Max ini. Sudah ada di bagian mesin dari Isuzu D-Max nya. Nah, mesin ini yang paling bikin aku suka sama D-Max yang baru ini ya. Ya ini mesin 1900 cc, kodenya RZ4E-TC. Nah, ini mesin paling baru dari Isuzu ya. Jadi mesin ini sebenarnya sudah ada di Thailand dari 2017 ya, tapi baru masuk Indonesia di D-Max generasi terbaru ini ya. Ya ini mungkin menggantikan mesin yang lama ya, 4JK1 yang 2500 cc ini ya. Tapi walaupun ini cuma 1900 cc, tapi tenaganya lebih besar daripada yang 2500 dulu ya. Jadi ini 150 PS, 350 Nm ya. Oke lah, lebih dari cukup lah untuk sebuah ya D-Max ini ya, atau mobil double cabin kayak ini, karena rival dari sebelahnya ya, tenaganya juga mirip-mirip kayak yang D-Max ini ya. Jadi ya oke lah. Dan ini pun sudah Euro 4 ya pastinya, dan juga penggeraknya 4-wheel drive seperti yang tertera di stiker di belakang tadi itu. Dan juga ini hanya ada transmisi manual. Kalau yang Matic hanya ada di MUX ya. Jadi kalau mau Matic ya kalian harus beli MUX, kalau yang manual harus beli di Max ini ya. Kayak begitu sih. Dan ruang mesinnya ya oke lah, agak lowong karena di luar negeri sana ada yang versi 3000 cc yaitu 4JJ1TCX ya, dan juga 4JJ3TCX juga ya. Dan itu mesin yang potensial banget ya, dan ini juga sama potensialnya karena di Thailand mesin ini dituning dengan hebat banget ya. Jadi bisa sampai ratusan HP, bahkan ya kalau yang 4JJ1 bahkan bisa tembus 1000 HP ya. Dan ini mobil andalan buat drag race di Thailand bahkan ya. Dan juga lucunya mesin ini juga dipakai di perahu di Thailand ya. Jadi balap perahu banyak yang pakai mesin Isuzu kayak gini nih ya. Wah, harusnya orang-orang Indonesia ya kalau tahu potensi dari mesin Isuzu ini harusnya lirik lah mobil Isuzu gini loh. Jadi jangan merek
VST terus ya yang dijadikan bahan buat oprean mesin diesel ini, padahal ini ya lebih potensial daripada mesin sebelah ya, kayak gitu. Yaudah, kayak gini aja sih yang ada di bagian mesin dari Isuzu D-Max ini, dan turbonya sangat jelas sekali ada di sini. Ini ya masih standaran lah ya, jadi suaranya masih halus, belum yang dibikin free flow atau gimana, suaranya jadi lebih nyaring pastinya dari mesin RZ4 TC ini. Yaudah, kayak gitu dulu aja yang ada di bagian mesin dari Isuzu Isuzu D-Max ini ya. Ya, mesin D-Max dan MU-X sama aja sih sebenarnya. Udah, kayak gitu aja. Kurang lebih gitu aja review mengenai Isuzu D-Max pickup ini ya. Oke lah, ini bisa menjadi alternatif bagus ya buat orang-orang yang membutuhkan mobil tambang atau mungkin mobil perkebunan dan bahkan buat off-road. Dan ini cukup bagus juga ya, karena ini basic banget, jadi mau dimodif apa aja, nggak ada yang eman ya sama part-partnya gitu. Jadi oke lah buat yang mengincar mobil off-road tapi double cabin, bisa ngangkut barang juga. Dan ini jujur aja secara subjektif ini menjadi mobil yang aku favoritkan guys. Dan mungkin suatu hari aku ingin memiliki mobil ini ya, karena ya tadi bisa minum biosolar pastinya, dan juga mesinnya diesel, dan juga karena mereknya Isuzu juga. Dan oke lah, mantep banget pokoknya. Aku misal bisa punya mobil ini atau mungkin UX, tidak masalah ya. Doakan semoga uangnya ada, karena itu jangan lupa teman-teman kasih like, jangan lupa kasih komentar kalau mungkin mau nambahin sesuatu mengenai D-Max ini, dan jangan lupa subscribe ke channel Anthony Car Lover biar aku bisa kebeli Isuzu D-Max ini ya. Yaudah, kayak gitu aja, sampai ketemu di video selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton.